Rashid Baswedan, Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Orang baik, anak orang baik, anak orang baik. Nabi Allah Muhammad SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa orang paling mulia? Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf anak Nabi Yakub, anak Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya keturunan orang baik. Dan kita tahu Bapak Anies adalah cucu daripada pejuang kemerdekaan Indonesia, Bapak Abdurrahman Baswedan. Lanjutkan. Takbir. Selamat datang di tanah Banten, Pak Anies, tanah yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin, yang mana Sultan kita itu ada kemiripan dengan Pak Anies karena beliau adalah makhluk yang multidimensi. Kenapa multidimensi? Tidak hanya beliau secara genealogi adalah zuriat Rasulullah Muhammad SAW. Kalau saya sebutkan nasabnya 24 panjang bisa sampai maghrib, Pak Anies. Tapi juga beliau adalah seorang sultan, berarti umarah, pimpinan tertinggi suatu negara, yaitu presiden kalau sekarang. Di samping umarah, beliau juga seorang ulama yang alim. Tidak cukup di situ, beliau juga seorang waliullah yang diziarahi umat manusia 20 juta penjara setiap tahun. Dan di tanah ini, Kesultanan Banten, walaupun istananya tinggal sisa-sisa, tapi ini bukti, spirit dan prinsip masyarakat Banten. Tahun 1808, ketika kalah perang dengan Belanda dan Inggris, Sultan Banten diberi pilihan, ingin tunduk di bawah kekuasaan kami atau hancur lebur menjadi debu. Sultan Banten terakhir saat itu memilih, lebih baik mati berkalang tanah daripada harus hidup bercermin bangkai. Kalaulah Sultan dulu tidak punya prinsip, kata sejarawan Van Gogh Belanda, maka istana Surosoan Banten menjadi istana termegah, tidak hanya se-Nusantara, tapi termegah sebenua Asia. Banten tahun 16, abad ke-16 sudah mengirim duta besarnya ke Inggris, Prancis, Belgia, dan Denmark, sehingga diterima dan diberi gelar Duke. Jika antum ada kesempatan ke London, Inggris, ada Museum of Mankind. Di situ terpampang lukisan Duke of Kiai Ngabehi Nata Praya, utusan dari Banten. Dan uang pertama dari Nusantara, Kesultanan, yang dipakai transaksi dan ditemukan di Sungai Thames di Eropa adalah uang mata uang Banten di zaman Sultan Agung Berkuasa. Banten juga mempunyai sultan keempat, yaitu Sultan Abdul Mafakhir, yang secara legal formal, de facto dan de jure menjadi raja pertama yang dilantik menjadi sultan oleh Syarif Said di Mekah pada tahun 1638 dan diberikan kekuasaan atau mandat untuk melantik sultan-sultan sepulau Jawa. Selebihnya dulu masih disebut kerajaan atau raja, disebut kesepuhan, tapi Sultan Abdul Mafakhir menjadi sultan yang resmi pertama dilantik di Mekah atas otorisasi Utsmani saat itu. Maka kebesaran Banten ini menjadi satu amanah berat bagi para penerusnya Pak Anies, sehingga pundak kami yang lemah ini tidak mampu memikul kebesaran sejarah tersebut. Mudah-mudahan dengan datangnya matahari dari timur, yaitu Anies Rashid Baswedan, kaki-kaki orang Banten menjadi kuat gagah menopang kebesaran itu. Kembali Banten menjadi pusat peradaban keislaman dan menjadi sentral mercusuar peradaban kemanusiaan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tanpa berpanjang lebar, itu sebagai mukadimah ya. Mohon maaf Anies, ini namanya anak muda jadi harus langsung gigi 4 ini. Dulu saya lulus SMA, Pak Anies nih menawari saya beasiswa fellowship, ada Pak Anies ya, para Madinah. Cuma ibu saya menyuruhnya ke Mesir waktu itu, jadi belum rezeki. Tapi saya ngefan dari dulu Pak Anies, ya sama-sama mancung soalnya. Baswedan itu ibu bapak, biar tahu ya, biar kita tidak terjebak politik identitas atau apapun, itu adalah satu kabilah yang datang dari Hadramaut Yaman. Tapi bukan Sadah, yang bukan Sadah, dari genealogi turunan Rasulullah SAW. Ada Ba'asyir, ada Baswedan, ada Ba'Mu'min, ya banyak tuh Ba'ba itu. Tapi kalau ucok Ba'ba bukan. Ada Ba'abud, kalau Ba'abud Said, yang berian Nabi. Tapi selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari
Sultan terakhir Banten, yaitu Sultan Safiyuddin, yang mana tahun 1830 Sultan ini dibuang ke Kota Putih, Surabaya. Dan sekarang cicitnya, yaitu Ratu Bagus Bambang Wisanggeni Surya Atmaja, akan memberikan sambutan dan telah kembali ke tanah Banten. Kepada yang mulia Bapak Ratu Bagus Bambang Wisanggeni, terah Sultan Banten terakhir, falyatafaddal ilaihi masykur. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Haji Anies Baswedan, dan tidak lain adalah karena ingin menambah saudara sekaligus mudah-mudahan. Yang saya hormati Kasumbuhan Ulama Banten, Kiai Haji Bagus Fatul Haji Habib. Yang saya hormati juga Ibu Ratu Kinti Habib dan para alim ulama lainnya, termasuk juga ada tamu agung yang kebetulan masih saudara saya dari Solo, Kanjeng Putri Raden Ayu Dewi Diponegoro, keturunan Diponegoro. Kebetulan satu keturunan dengan ibu saya. Alhamdulillah sudah hadir semua di sini karena ridha Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, hadirin hadirat yang kami muliakan, hari ini kita bisa berkumpul tak lain karena ridhonya Allah. Oleh karena itu yang paling utama dan yang utama adalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, bisa bersatu, berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka ukhuwah Islamiyah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan sepanjang masa hingga akhir zaman. Amin, amin, amin. Tak lupa salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut semua, hingga kita semoga mendapatkan sahabatnya yang damai. Hadirin hadirat yang sekalian, saya selaku Kasepuhan Kesultanan Banten, Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni, tak lain adalah menerima kedatangan tamu agung. Wajib kita untuk menjamunya, menerimanya dengan baik. Persoalan beliau nanti ada niatan nawaitunya menjadi 01, semoga mendapatkan ridha Allah. Amin. Saya selaku Kasepuhan memang sikapnya netral, tapi kita berharap seorang pemimpin yang baru nanti merubah Banten, merubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Itu prinsipnya yang paling penting. Kebijakan apa yang diambil semoga tidak merugikan umat Islam. Insya Allah. Tidak panjang lebar saya bicara, lebih kurangnya mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasepuhan Bapak Ratu Bagus Bambang Wisanggeni. Selanjutnya kita dengarkan sekapur sirih dari orang tua kita, Bapak Kiai Haji Bagus Fatul Haji Habib. Sebelum mulai, Pak Anies, seperti tadi saya katakan, di Banten itu punya memori kolektif, pemimpin itu multidimensional, Pak Anies. Nah, di terakhir itu yang memiliki kapasitas sebegitu itu ayah beliau, kakek kami, yaitu Bapak Kiai Haji Bagus Ahmad Habib, seorang pahlawan nasional juga, ketua syarikat Islam pada periodenya. Beliau seorang gubernur.